Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Drone Bagus dan Murah. Nah, di kesempatan video kali ini, teman-teman, saya cuma pengen sharing ya pada kalian. Mungkin kalian para pilot drone SJRC, F11, atau yang lainnya. Karena kemarin saya baru ngedrone ya di acara pernikahan, tapi di tempatnya itu tenda ya, sempit banget teman-teman, tempatnya cuman berapa kali berapa meter dan ketinggian cuman ya mungkin untuk jarak terbang itu cuman 1 meter atau 1,5 meter ya untuk jarak ketinggian. Karena saya nggak bisa terlalu ke bawah karena di bawah kan banyak orang ya, jadi ketinggian itu dihitung dari atas kepala orang sampai dari dari atap tenda ya teman-teman. Jadi ya mungkin 1 meter ya, kemungkinan 1 meter atau 1,5 meter. Jadi kemarin ada kejadian ya teman-teman yang tidak diperhitungkan ya dengan drone F11 ini, jadi crash teman-teman. Jadi ini bekas crashnya ya, juga ini kemarin lepas, terus kameranya keangkat, untung nggak apa-apa ya, nggak rusak atau kenapa-kenapa. Jadi ya walaupun rendah jatuhnya ya sekitar 2 meter lebih, tapi itu lumayan karena drone ini berat ya. Jadi lumayan cukup berasa. Nah, jadi kenapa jadi crash? Setelah dianalisa teman-teman, ada sebuah kejadian yang di luar perhitungan ya. Walaupun sebenarnya saya itu udah free flight atau tes terbang sebelum acara dimulai ya. Itu aman-aman saja ya, nggak terjadi apa-apa atau nggak ada terjadi keanehan yang saat saya terbangkan waktu acara itu ya. Jadi gini teman-teman, ini sambil saya play ya, saya sambil fly videonya. Nah, jadi setelah terbang, pas masuk ke dalam ke dalam tenda ya, udah di depan udah di depan pengantin. Jadi kita lagi shoot miring dengan mode sinema juga supaya supaya bisa meminimalisir ya crash, karena di sinema itu kan kita bisa terbang sangat pelan ya. Jadi bisa terbang sangat pelan, terus mutar kiri dan kanan ngambil footage. Ternyata setelah mutar ke arah kiri, setelah mutar ke arah kiri ngambil shoot untuk penjaga makanan, ternyata drone tiba-tiba oleng dan tidak bisa dikendalikan. Akhirnya nyantol di kain penutup tenda dan akhirnya crash. Dan bingung juga, sempat lihat kenapa drone-nya tiba-tiba nggak bisa dikontrol atau oleng ya. Jadi seperti apa ya, pokoknya nggak bisa dikontrol kayak gitu ya. Pokoknya tiba-tiba gerakan yang aneh, secara tiba-tiba drone turun langsung dan langsung naik ke atas ya. Pokoknya sempat dipikir di awal itu karena karena keganggu sinyal, tapi setelah dipikir-pikir nggak mungkin juga ya. Jadi saya ke TKP. Jadi ke tempat kejadian perkara sambil lihat videonya ya, ternyata pelaku utamanya itu adalah sebuah kipas angin besar. Jadi seperti yang terlihat di video ini ya teman-teman. Nah, ini kalian lihat videonya. Ini waktu saya terbang yang kedua, waktu waktu pengantinnya sudah di pelaminan. Jadi ini saya terbang lagi. Nah, ini kalian bisa lihat sebelum pelaminan ada dua kipas angin besar, yang satu menghadap ke pengantin atau ke manten ya, dan yang kedua itu menghadap ke arah pengunjung. Nah, jadi di sini setelah saya ngambil shoot di depan di depan makanan, tempat penyedia makanan, ternyata di situ terkena kipas angin ya. Jadi ya kalian tahu, mungkin pernah ngerasakan gimana kencangnya kipas angin sebesar itu ya teman-teman. Jadi itu kipas angin khusus untuk di acara-acara besar ya teman-teman ya, mungkin yang seperti di hall room atau di
acara mantenan ya khusus biasanya itu selalu ada, dan anginnya memang itu sangat besar teman-teman, sangat kencang anginnya ya. Jadi gara-gara itu ya saya cuma pengen sharing, mungkin kalian nanti mungkin kalian kepingin juga merasakan nerbangin drone di acara mantenan dengan drone aerial ya. Jadi harus kalian perhatikan, mungkin di sekitaran ada kipas angin besar atau bagaimana. Kalau kalian misalnya resmi ya, ya wajib kalian matikan kipas anginnya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan ya. Karena saya ini cuman iseng ya, karena yang mantenan ini ada ipar, jadi nerbangin drone iseng-iseng aja. Jadi mau matikan kipas angin, mau terbang kedua, mau matikan kipas angin, mau gimana gitu ya, orang lagi kepanasan. Jadi ya setelah crash jadi nggak ngambil footage lagi buat video di drone-nya ya teman-teman. Jadi saya urungkan karena ya itu kipas anginnya besar sekali dan anginnya cukup kencang buat yang bikin drone bisa jadi oleng. Karena drone F11 ya kalian tahu ini nggak ada sensor ketinggian, sensor ultrasonic nggak ada, sensor optical flow nggak ada, jadi gampang terpengaruh sama angin ya teman-teman. Kalau kena angin sedikit aja ini dia udah kurang stabil ya, walaupun dia bisa stay tapi dia kalau kena angin ini kurang stabil karena nggak ada sensor optical flow dan juga sensor ultrasonicnya. Jadi ya begitu teman-teman. Ya itu tadi yang saya bilang ya, mungkin kalian kepengen nerbangin drone tapi harus hati-hati. Kalau misalnya ada kipas angin kalian harus matikan dulu, dan juga kalau misalnya kalian harus free flight dulu, tes terbang sebelum acara dimulai, karena itu penting ya buat buat pemanasan, buat kalian mengetahui juga gimana yang harus manuver, gimana yang aman ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pengetesan selanjutnya. Oke, ini saya ulang videonya.